Ustaz Andri, selama 10 tahun Mulyono merusak kehidupan berbangsa dan bernegara, dan ini kerusakannya parah sekali. Apa solusinya, Pak Jenderal? Ustaz, untuk memperbaiki lagi butuh waktu 60 tahun. Itu hasil analisis mantan seorang Panglima TNI. Jadi untuk memperbaiki Indonesia yang telah dirusak oleh Mulyono ini, makanya Badan Intelijen Negara menyatakan Indonesia kecolongan agent Cina. Yang terlambat, nasi sudah jadi bubur. Jadi untuk memperbaiki Indonesia itu butuh waktu 60 tahun. Nah, kalau umpama setiap presiden 2 periode, berarti kan butuh 6 presiden lagi, Indonesia baru sehat. Astagfirullah. Bapak Ibu yang dimuliakan. Yang kedua, sekularisme. Ini berhasil sempurna selama 10 tahun, start 2014 sampai Oktober 2024. Presidennya siapa? Mulyono. Ini gerakan sekularisasi. Sampai akhirnya Presiden Mulyono minta kepada Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila Profesor Yudin Wahyudi mengumumkan agama musuh terbesar Pancasila, agama musuh negara. Benar? Sampai Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim meruncing roadmap pendidikan nasional 2020-2035. Sudah tidak ada lagi agama selama 10 tahun. Hanya pimpinan Pusat Muhammadiyah dan pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat tabayun kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak ada jawaban. Muncul peraturan pemerintah. Apa? Tentang standar pendidikan nasional. Tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dan mata pelajaran bahasa Indonesia. Akhirnya Mulyono terbang ke Cina, menandatangani government to government, G2G. Poin ke-7 dari 8 kesepakatan, generasi Indonesia ke depan wajib berbahasa Cina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 2 minggu yang lalu saya ketemu mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio di Sukorejo, Pandaran. Aku pernikahan, ada acara pernikahan. Ustaz Andri, selama 10 tahun Mulyono merusak kehidupan berbangsa dan bernegara, dan ini kerusakannya parah sekali. Apa solusinya, Pak Jenderal? Ustaz, untuk memperbaiki lagi butuh waktu 60 tahun. Itu hasil analisis mantan seorang Panglima TNI. Jadi untuk memperbaiki Indonesia yang telah dirusak oleh Mulyono ini, makanya Badan Intelijen Negara menyatakan Indonesia kecolongan agent Cina. Yang terlambat, nasi sudah jadi bubur. Jadi untuk memperbaiki Indonesia itu butuh waktu 60 tahun. Nah, kalau umpama setiap presiden 2 periode, berarti kan butuh 6 presiden lagi, Indonesia baru sehat. Astagfirullah. Ini gerakan sekularisme selama 10 tahun. Tata sosialnya, budayanya, pendidikannya, ekonominya, politiknya, keberagamaannya, pluralisme, ya kan? Berhasil. Itu pun mau minta lagi 1 periode. Kan Mulyono mau minta lagi 1 periode. Alhamdulillah, doa jamaah
Masjid Jenderal Ahmad ini juga banyak ini, tidak hanya jamaah Masjid Ahmad ini, jamaah Masjid Al-Ikhlas, semuanya, ya kan? Doa masyarakat Malang Raya kabul, didengar oleh Allah. Jadi ketika Mulyono minta bantuan Ahok untuk lobby-lobby ke Bude untuk minta tambah lagi 1 periode, loh, Bude tiba-tiba menjawab no. Dan saya tuh bayangkan, ini kan doa, artinya doanya masyarakat Malang Raya dikabulkan oleh Allah. Nah, kalau pada saat itu Bude jawabnya yes, nah sudah, habis sudah Pak. Karena apa? 2 pakar intelijen dunia, Peter Warren dan August Cole, sudah melakukan riset di Indonesia. Kalau 3 periode itu jadi, Mulyono jadi 3 periode, itu diprediksi tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia, yang ada adalah Indo-Cina. Habis. Wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Gagal. Alhamdulillah, Allah selamatkan Indonesia. Kemudian yang ketiga, pluralisme. Ini yang mensosialisasikan Menteri Agama Pak Yakub Kumas, yang akhirnya sekarang jadi tersangka kena batunya ini. Ya, padahal Majelis Ulama Indonesia Pusat sudah mengeluarkan fatwa tahun 2005 pluralisme. Jadi keyakinan yang mana semua agama sama haram hukumnya, itu fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat. Bahkan 3 bulan yang lalu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat melakukan istimewa di Belitung, Sumatera, mengeluarkan fatwa salam pluralisme agama haram hukumnya. Sudah tegas MUI. Nah, tiba-tiba Menteri Agama Pak Yakub Kumas, wahai umat Islam Indonesia, terimalah keyakinan semua agama sama. Pada Majelis Ulama sudah tegas, kalau ada seorang Muslim di Indonesia yang menerima keyakinan semua agama sama, itu masuk nawakidul Islam, batal Islamnya, batal syahadatnya, gugur imannya. Tegas Pak Majelis Ulama. Tapi yang namanya Menteri Agama, otomatis kalau Menteri Agamanya memberikan statement gitu kan, itu kan otomatis sampai ke KUA kan? Tidak hanya Kementerian Agama, sampai ke KUA, sampai ke desa-desa. Kasihan orang awam itu. Saya sampai melakukan riset di lereng Gunung Kawi, lereng Gunung Bromo, dan lereng Gunung Semeru. Apa Pak? Statementnya setelah saya melakukan riset, apa? Ustaz, sedaya agami niki sami mawon. Sing penting api kali tonggo. Itu Pak, hasil riset saya. Jadi lebih plural, lebih jadi di lereng-lereng gunung itu lebih pluralisme daripada yang di kota. Semua agama ini sama, sing penting berbuat baik sama tetangga. Enak kan, didengar kan enak itu Pak. Tapi kalau ditimbang menurut Al-Quran dan hadis, jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat ini masuk nawakidul Islam. Saat itu batal syahadat, gugur iman. Kenapa? Karena Allah sudah tegas dalam surah Al-Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna dina 'indallahi Islam. Agama yang sah, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Titik. Ini keyakinan kita. Oke. Bahkan sampai Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Imran ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falahu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali agama itu tidak akan diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang muslim, rugi. Rugi di akhirat tempatnya mana? Neraka jahanam.
Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian feminisme. Ini di kalangan ibu-ibu. Jadi gerakan feminisme ini sudah masuk di Indonesia tahun 1970 sampai sekarang. Allah dan Rasulnya sudah memberi arahan kepada nisa, kaum wanita. Waqarna fi buyutikum. Hendaklah kaum wanita itu banyak-banyak di rumah. Sementara elit global minta muslimah harus banyak di luar rumah. Belum selesai gerakan feminisme, sudah muncul lagi apa? Kesetaraan gender. Jadi umat Islam dirusak dengan program kesetaraan gender. Setiap keluarga harus muncul dua pemimpin. Suaminya pemimpin, istrinya juga jadi pemimpin untuk merusak keluarga-keluarga muslim. Jadi ke depan kita dipaksa oleh golongan kafir karena memang kita ini hidup di masa Mulkan Jabriyah, di mana Rasulullah sudah ngasih kabar dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan kuasa usaha. Seluruh dunia dikendalikan oleh golongan kafir termasuk malam. Seluruh dunia. Ini sudah dinas. Allah dan Rasulnya sudah ngasih kabar. Jadi start 1343 Hijriah sampai 1447 Hijriah seluruh dunia dikendalikan golongan kafir. Sehingga umat Islam dipaksa untuk menerima religious relativism, yaitu keberagamaan yang serba relatif. Padahal Islam itu aksioma, ya, hak, kebenaran yang hak, ya. Nah kita dipaksa keberagamaan yang kebenarannya relatif, tidak ada kepastian hukum. Jadi ini bahasa akademiknya seperti itu. Nah kalau bahasa mudahnya, sekarang golongan kafir di Indonesia ingin merusak Islam dari dalam. Ini bahasa apa yang saya terangkan tadi itu, kesimpulannya golongan kafir sekarang ingin merusak Islam dari dalam. Artinya merusak Islam lewat orang Islam. Inilah yang terjadi di Indonesia. Siapa promotornya? Dr. Abraham Keinan. Siapa yang melanjutkan, siapa yang menyebarkan di Indonesia? Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan. Profesor Dr. Nurholis Majid. Tanggal 3 Januari 1970 sudah masuk ke Indonesia. Jadi kata Profesor Dr. Nurholis Majid, pembaharuan harus dimulai dengan dua tindakan yang satu sama lainnya erat berhubungan, yaitu melepaskan diri dari nilai-nilai tradisional. Jadi Profesor Dr. Nurholis Majid minta kepada umat Islam di Indonesia untuk melepaskan nilai-nilai tradisional. Artinya kita nggak usah lagi bersumber pada Al-Quran dan hadis, jangan. Kata Nurholis Majid, dan kita mencari nilai-nilai yang berorientasi pada masa depan. Untuk itu diperlukan satu proses yang untuk mudahnya kita gunakan liberalisasi. Artinya Islam diliberalkan. Artinya dia sukukan Islam tidak lagi bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi yang disukukan Islam dengan akal, ro'i. Nah, Greg Burton PhD, ini peneliti senior Australia. Gagasan Islam liberal di Indonesia itu dimotori 4 orang tokoh. Yang pertama Profesor Dr. Nurholis Majid, Dr. Johan Effendi, Ahmad Wahid, dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ini berhasil mana? Kira-kira berhasil nggak? Gerakan liberalisasi di Indonesia berhasil. Dosen-dosennya kena, mahasiswa-mahasiswanya kena. Nah ternyata bapak-bapak yang dimuliakan Allah,
gerakan liberalisasi Islam di Indonesia ini diakui oleh Victor Mercy di salah satu deputi CIA, Dinas Intelijen Rahasia Amerika Serikat. Jadi ternyata sudah dimasukkan di Indonesia start tahun 70. Markasnya di Jalan Aditya Warman nomor 40 Jakarta Selatan. Nah, siapa orangnya yang digunakan melakukan brainwash, cuci otak pada dosen-dosen agama di seluruh Indonesia? Dia adalah Profesor Nasir Hamid Abu Zaid. Jadi pendapat-pendapatnya ini sangat ekstrim sampai akhirnya Mahkamah Islam Mesir memberikan vonis Profesor Nasir Hamid Abu Zaid murtad. Akhirnya ditarik oleh Leiden University Belanda. Negara-negara Barat mensupport Profesor Nasir Hamid Abu Zaid. Indonesia pada saat itu Menteri Agamanya Pak Munawir Zazadi. Sehingga dosen-dosen IAIN di seluruh Indonesia dikirim di Leiden University Belanda. Kenapa? Karena gratis, program S3, S2, S3 gratis dan dapat bonus, dapat fasilitas yang luar biasa. Tidak tahunya dosen-dosen agama seluruh kampus-kampus IAIN ini diterbangkan ke Leiden Belanda, nyampe di sana di brainwash, dicuci otak. Akhirnya muncullah gerakan liberalisasi Islam di Indonesia, dan itu disoroti oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Profesor Dr. Muhammad Amin Abdullah. Kata beliau, liberalisasi syariat dilakukan dengan melakukan perubahan metodologi ijtihad yang menekankan aspek kontekstual historis, sehingga hukum Islam menjadi relatif dan tidak ada kepastian hukum Islam. Yang disasar, Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hal-hal yang qat'i, aksioma, yaitu sudah ketetapan Allah dan Rasul dibongkar lagi, artinya dikonstruksi, dibongkar semuanya oleh kelompok liberal, orang-orang liberal. Apa? Akidah, konsep wahyu dan tafsir, dan syariat Islam. Sampai akhirnya Profesor Nasir Hamid Abu Zaid minta kepada Kementerian Agama agar tafsir hermeneutik inklusif dijadikan mata kuliah wajib di kampus-kampus IAIN seluruh Indonesia. Berhasil. Padahal tafsir hermeneutik inklusif ini adalah tafsirnya orang Kristiani ketika menafsirkan Bible atau Injil. Itu sekarang dipakai oleh umat Islam, terutama mahasiswa-mahasiswa se-Indonesia. Jadi tafsir Ibnu Hisham, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, dan semuanya disuruh buang, ganti, rusak akhirnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehingga akhirnya muncullah pemahaman-pemahaman baru di kalangan mahasiswa-mahasiswi Islam. Setelah dosennya dirusak, mahasiswa-mahasiswinya dirusak, muncullah pemikiran baru. Al-Quran adalah rekayasa politik Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Al-Quran bukan lafaz wa makna dari Allah, tapi Al-Quran adalah kata-kata Muhammad. Astagfirullah. Padahal Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah, diturunkan lewat malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan ikra, ikra, ikra. Kemudian muncul pemahaman di kalangan mahasiswa-mahasiswa Islam di Indonesia. Apa? Al-Quran bukan kitab suci. Niru Gus Dur katanya Al-Quran kitab urut. Bahkan Ketua PBNU Kiai Haji Yahya Stakuf ketika diundang di seminar di Israel, dia katakan Al-Quran sudah tidak zamannya lagi. Sudah tidak zamannya lagi. Artinya apa?
Al-Quran hanyalah sebuah dokumen sejarah. Astagfirullah. Padahal Habib Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, menegaskan kalau ada seorang muslim menyatakan Al-Quran tidak zamannya lagi, hukumnya murtad. Tegaslah Habib Syekh Hasyim Asy'ari. Allahumma ya. Muncul lagi Al-Quran membatasi produk budaya, jadi boleh diinjak-injak. Dan ini disampaikan oleh alumni legend Belanda di IAIN Sunan Ampel Surabaya di Fakultas Usuluddin. Jadi Al-Quran itu membatasi produk budaya Arab yang artinya boleh diinjak-injak. Astagfirullah. Muncul lagi pemahaman Al-Quran masih meninggalkan masalah mendasar, siap perlu dibikin lagi Al-Quran edisi kritis yang cocok dengan akal. Ini Pak, pemikiran-pemikiran ini sudah banyak di kalangan mahasiswa-mahasiswi Islam seluruh Indonesia berhasil masukkan itu lewat $. Contoh Fakultas Syariah IAIN Wali-Songo semester 8, namanya Muhammad Khalidul Adib. Dia tulis jurnal ilmiah Al-Quran Perangkap Bangsa Quraisy. Coba, ini jurnal ilmiah mahasiswa IAIN Wali-Songo, Jogja, apa Semarang? Semarang. Sampai seperti ini. Ini baru semester 8 saja sudah menyatakan Al-Quran perangkap bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy itu kafir atau Muslim? Kafir. Jadi dia katakan Al-Quran perangkap orang kafir. Astagfirullah. Ini baru semester 8 sudah melecehkan Al-Quran. Ini kalau di Madura Pak, topes mati sudah. Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini contoh lagi. Semester 4 Fakultas Syariah, kodifikasi Al-Quran oleh Khalifah Utsman bin Affan itu fakta kecelakaan sejarah. Dikatakan kecelakaan sejarah ketika Khalifah Utsman bin Affan mengeluarkan ijtihad membukukan Al-Quran. Kenapa? Dulu Al-Quran itu kan ditulis di pelepah korma, ya kan, di kulit dan sebagainya. Akhirnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu minta kepada sahabat Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu untuk mendakwahkan Islam di Turkmenistan. Turkmenistan itu mayoritas Islam, negara Islam di sebelah Cina itu. Nah di sana sudah muncul pabrik-pabrik kertas. Sehingga akhirnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memunculkan ijtihad, bukukan Al-Quran, sehingga muncullah 7 mushaf Al-Quran. Benar? Nah itu asbabul wurudnya. Makanya sekarang di Turkmenistan itu ada masjid yang umurnya 1274 tahun pada masa Sa'ad bin Abi Waqqas mendakwahkan Islam di sana. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Begitu muncul Mao Zedong, Cina, tokoh komunis, nah Turkmenistan ini dicaplok, jadilah Xinjiang yang sekarang disebut Muslim Uighur. Benar? Muslim Uighur itu asal usulnya. Makanya di Xinjiang itu ada masjid itu, kawasan kota Xi'an. Masjid itu umurnya sudah 1274 tahun. Nah, jadi mahasiswa ini tidak paham. Dia melecehkan Khalifah Utsman bin Affan, katanya pembukuan Al-Quran itu fakta kecelakaan sejarah. Tidak paham sejarah. Ada lagi semester 4 Fakultas Syariah, di IAIN Semarang. Dia katakan, dia tulis jurnal ilmiah,
generasi pasca Muhammad itu nggak kreatif. Berarti kalau generasi pasca Muhammad itu siapa? Sahabat Rasul. Padahal Allah memberikan ujian kepada para sahabat Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Semua mufasir sepakat. Siapa yang dimaksud kuntum khairu ummah? Itu adalah pujian Allah kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kuntum khairu ummah. Kamu umat yang terbaik, kamu umat yang the best. Itu pujian Allah kepada para sahabat Rasulullah. Baru semester 4 mencaci maki sahabat. Baru semester 4. Padahal Rasulullah mengingatkan, kalau ada seorang muslim mencaci maki sahabatku untuk nebus dosanya, walaupun dia punya emas segunung Uhud. Nah, gunung Uhud itu kan tingginya 1000 meter, panjangnya 7 kilo. Ada tidak kira-kira orang punya emas segitu? Itu kalau nebus dosanya tidak akan tertebus, kata Rasul. Karena Rasulullah memberikan ujian kepada sahabatnya. Qala Rasulullah SAW, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia itu pada masaku sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian sesudahnya tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian sesudahnya tabi'in. Ini baru semester 4 sudah mencaci maki sahabat Rasulullah. Ini niru Syiah. Orang Syiah di Malang ini, Pak, tidak ada sahabat yang dicaci maki. Siapa? Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dicaci maki oleh orang-orang Syiah di Malang. Apa, Pak, sebutannya? Aisyah itu lonte. Astagfirullah. Ini Ummahatul Mukminin, ibunya para mukmin sadunia. Oleh orang-orang Syiah di Malang ini disebut lonte. Lonte itu kan jelek, Pak, konotasinya. Astagfirullah. Namun sudah orang-orang Syiah, ya. Syiah Rafidhah. Nah, ini yang terakhir karena waktunya sudah habis. Bapak-bapak, ibu-ibu kan pernah dengar Sumanto, penjaga manusia, iya kan? Ada kan yang dulu jadi heboh itu, jaga orang, menjaga manusia. Nah, ini di IAIN ada jagal Al-Quran, namanya Sumanto Al-Qurtubi. Ini sekarang profesor, Pak. Sudah profesor dia, Sumanto Al-Qurtubi. Nah, dia pengurus Pesdam NU Jawa Tengah. Dia katakan kesucian palsu sebuah kitab, Al-Quran palsu. Astagfirullah. Nah, jejak digitalnya ternyata dia S1-nya di IAIN, S2, S3-nya di Universitas Kristen Setia Wacana Salatiga. Jadi artinya apa? Otaknya sudah di brainwash, sudah dicuci otaknya. Masuk di Universitas Kristen Setia Wacana. Akhirnya kata orang Malang, otaknya sudah mencrek. Iya, Pak, mencrek ya. Orang Malang katakan mencrek ya. Otaknya sudah mencrek. Ini dia jagalnya Al-Quran ini, Profesor Sumanto Al-Qurtubi. Astagfirullah. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah menjadi ansarullah, penolong-penolong agama Allah, dan mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.